lagi bareng aku Nova di podcast Sharing Today. Dan kali ini kita akan sharing-sharing dan membahas apa aja yang sudah kita pelajari tentang sosiologi selama setengah semester ini. Nah, gimana kelanjutannya? Yuk kita simak. Hey, what's up guys? Balik lagi di podcast Sharing Today kita kali ini. Kenalin, aku Nova Felicia dan aku bakal sharing-sharing dan bahas kepada teman-teman semua apa itu sosiologi, teori-teori dalam sosiologi, hubungan sosial, pengelompokan sosial, dan stratifikasi sosial. Nah, di sini aku gak sendirian, aku bareng teman-teman hebat aku. Kenalin. Hai, aku Naila dan aku Dina. Jadi teman-teman, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari masyarakat, struktur sosialnya, proses sosialnya, dan perubahan sosialnya. Jadi, sosiologi ini lahir pada abad ke-19 di Eropa Barat sebagai akibat dari revolusi industri dan revolusi Prancis, di mana kedua revolusi ini itu menimbulkan perubahan besar di bidang sosial, politik, dan ekonomi. Contohnya seperti urbanisasi, kemiskinan, dan ketimpangan sosial. Nah, dengan adanya kejadian seperti ini, itu mendorong para pemikir, terutama Bapak pendiri sosiologi, yaitu Bapak Auguste Comte, yang memikirkan bagaimana cara memahami manusia atau masyarakat ini secara ilmiah dan sistematis sehingga tercipta keteraturan sosial. Adapun definisi sosiologi ini menurut Bapak Auguste Comte adalah suatu ilmu yang mempelajari manusia di mana manusia ini itu memiliki naluri untuk hidup bersama dengan sesamanya. Oke teman-teman, jadi kita udah pada tahu kan apa itu sosiologi. Nah, kita juga ada membahas atau mempelajari tentang teori-teori dasar dalam sosiologi. Nah, benar Nova, tapi apa sih teori yang Nova paham? Nah, teori yang Nova ketahui yang pertama yaitu teori struktural fungsional. Teori ini dikembangkan oleh Emile Durkheim dan Taucher Persoz. Emile Durkheim ini dia menekankan kepada pentingnya solidaritas sosial dalam bermasyarakat. Terus ada juga Taucher Persoz, yaitu lebih menekankan bahwa masyarakat ini harus berperan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nah, dapat didefinisikan bahwa teori struktural fungsional ini memandang bahwa masyarakat itu satu kesatuan yang teratur. Nah, di mana setiap elemen itu memiliki fungsi yang untuk menjaga suatu keharmonisan dan solidaritas sosial masyarakat. Nah, contoh di lingkungan kita yaitu adanya suatu warga yang melakukan gotong royong membersihkan lingkungan. Terus ketua RT itu berperan sebagai mengkoordinasi acara atau kegiatan gotong royong tersebut. Nah, sebagian masyarakat atau anak-anak muda itu mengikuti gotong royong tersebut. Nah, semua memiliki peran dalam melakukan gotong royong untuk membersihkan lingkungan. Semua bagian bekerja sama dalam menjaga kebersihan. Nah, betul Nova. Teori yang kedua yang dipahami itu teori konflik, di mana teori ini menganggap bahwa solusi untuk menyelesaikan suatu permasalahan adalah dengan cara konflik atau pertengkaran, di mana asumsi teori ini yaitu masyarakat itu benar-benar berada dalam kondisi pertengkaran. Dan lebih umumnya lagi, masyarakat ini bersifat dinamis. Dan masyarakat ini mengalami perkembangan bukan karena kesepakatan, melainkan karena memperebutkan sumber daya yang terbatas. Dan mereka sehingga menimbulkan pertengkaran. Nah, contoh yang dia ketahui dalam kehidupan sehari-hari yaitu perselisihan antara petani dengan pengepul mengenai harga jual tembakau, di mana pengepul ini memiliki kekuasaan yang lebih besar untuk mengambil keuntungan yang merugikan para petani. Udah. Nah, teori apa lagi nih yang Dina ketahui yang sudah kita bahas? Kalau Dina sih ingatnya itu ada teori aksi, di mana teori aksi ini menyatakan bahwa seseorang atau individu itu melakukan sesuatu karena ada yang ingin dicapai atau karena ada tujuannya. Ya, kita aja juga kayak gitu kan pasti. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari kita itu seperti orang yang bersedekah atau berinfak, dia melakukan itu bukan hanya sekedar kebiasaan, tetapi karena dia juga meyakini ini ada nilai moral dan agama di balik hal yang dia lakukan tersebut.
Itu dia Nova. Nah, iya ya Di. Jadi ada juga nih teori yang Nova ketahui, yaitu teori interaksionalisme simbolik. Teori ini yaitu cara memahami bagaimana manusia itu diciptakan baik melalui makna dan identitas diri mereka melalui interaksi sosial, terutama melalui simbol. Simbol ini dapat berupa seperti isyarat atau bahasa tubuh. Apa tuh contohnya Nova? Contohnya itu seperti kita bertanya kepada seseorang atau berbicara kepada seseorang, lalu seseorang itu seperti menjawab bahasa tubuh seperti geleng-geleng kepala, bukan melalui ucapan gitu. Nah, teori apa lagi nih yang Mai ketahui, yang udah kita pelajari? Teori yang Mai ingat yaitu teori pertukaran sosial, di mana teori ini menjelaskan hubungan tingkat mikro dengan menganalisis setiap individu yang mempertimbangkan untung dan rugi mereka dari suatu interaksi, sehingga mereka mempertimbangkan untuk melanjutkan interaksi tersebut atau tidak. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu di sebuah pasar, individu atau penjual akan bertindak secara rasional untuk memaksimalkan keuntungan mereka dan meminimalkan kerugian mereka. Nah, menurut Dina, teori apa lagi nih yang Dina ingat yang udah kita pelajari? Iya ya, kalau nggak salah itu ada banyak teori yang udah kita pelajari. Oh ini, Dina ada ingat yang namanya itu teori dramaturgi, di mana teori ini menjelaskan bahwa manusia atau individu itu akan dalam kehidupan sehari-harinya itu seperti berakting atau berdrama. Jadi yang namanya manusia pasti dia akan melakukan acting terbaiknya gitu. Oh, kayak artis-artis film gitu kan? Iya Nova. Jadi seseorang ini pasti akan menampilkan sikap terbaiknya jika berada di depan orang lain. Seperti contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu sebagai petugas pelayan publik. Itu contohnya seperti orang-orang yang bekerja di bank atau di rumah sakit. Jadi ketika melayani pasien atau nasabahnya, mereka ini akan menampilkan sikap terbaik seperti berbicara dengan sopan, senyum dan ramah. Ya, yaitu bahkan bilang ada yang bisa dibantu Bu gitu dengan wajah terbaiknya gitu. Tapi ketika di belakang panggung atau ketika di balik meja kerja, mereka ini itu akan mungkin merasa lelah atau mengeluh tentang pekerjaannya gitu. Sama juga nggak sih Nay, kayak kita ini capek bikin tugas gitu atau gimana, tapi kita pas ke kelas ada diskusi atau apa gitu sama dosen, pasti kita terlihat wajah atau ekspresi kita nih harus semangat atau harus ceria, padahal kita lagi capek gitu kan. Iya Nova, apalagi Nay yang hari Rabu ini udah 9 SKS sih Nova dari pagi. Kok jadi curhat sih? Teman-teman udah pada tahu kan apa aja teori-teori dalam sosiologi yang udah kita bahas dan kita pelajari. Nah, sosiologi itu juga ada hubungan sosial. Seperti yang kita ketahui, hubungan sosial ini adalah interaksi atau hubungan timbal balik antara individu dan individu atau individu dengan kelompok dalam masyarakat. Terus ada juga tuh pengelompokan sosial, Dina. Ya, jadi pengelompokan sosial ini adalah pembagian masyarakat ke dalam kelompok-kelompok tertentu berdasarkan kesamaan-kesamaan tertentu seperti kesamaan pekerjaan, kesamaan hobi, dan sebagainya. Nah, jadi contohnya di kampung aku ya, kampung aku ini ada di Kabupaten Pasaman Barat, Kecamatan Lembah Melintang, kalau nama kampungnya itu Kampung Padang. Di sana itu ada namanya kelompok tani. Jadi para petani ini itu berkumpul dalam suatu kelompok untuk mengolah lahan dengan tujuannya adalah untuk meningkatkan hasil panennya. Gitu ya, Bu. Nah, kampungnya di mana, Nay? Terus contohnya apa pengelompokan sosial di kampung Nay? Nah, kampungnya itu berada di Kecamatan Sejunjung, Kabupaten Sejunjung, tepatnya di Jorong Tertinggiaro. Biasanya tuh pada setiap bulan, biasanya pada hari Selasa, terdapat ibu-ibu kader posyandu yang menyelenggarakan kegiatan posyandu bagi bayi dan lansia. Udah. Gitu teman-teman. Terus ada lagi tuh materi kita yang terakhir yang ke minggu kemarin tuh. Oh, itu tentang sertifikasi sosial, Nova. Sertifikasi sosial ini mengelompokkan dan pembagian masyarakat itu secara bertingkat berdasarkan pembagian kelas sosialnya. Dan sertifikasi ini membagi lapisan-lapisan sosial seperti kelas atas, menengah, dan bawah. Nah, contohnya di kampung Dina apa?
Kalau contoh di kampung Lina sih, stratifikasi sosial ini itu seperti ada pemimpin di kampung itu yang namanya penghulu. Terus di bawahnya itu ada lagi nenek mama, ada lagi namanya ketua pemuda, dan terus ada rakyat biasa kayak Lina ya kan. Nah, jadi teman-teman, itu aja yang sudah kita pelajari tentang sosiologi. Nah, terima kasih nih kepada teman-teman semua yang udah nonton kami, yang udah menyimak semua materi yang sudah kita pelajari dari setengah semester ini. Sekian, terima kasih. Dadah!